Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahidil ahad al-latiful wadud al-basiru alladhi yubsiru jarayanil ma'i fil hajaril jamud wa la yakhfa alaihi dabibun namlati sawda ila sakhrati samma'i fil layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulana minal karim wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tasawwala qaila fi dhikril khud wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan abdu rasuluh nabiyyun tasarrafat bihil aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa rasuli sayyidi sanadil alim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimani mutalazimani mana bada zar'un wa arakun ud wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana meningkatkan kualitas ilmu agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah an Abi Talha an Abi Murrah an Abi Waqid al-Laisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun nasu ma'ahu id aqbala salasun nafarin wa amma ahadum fara'a furjatan fil halaqati fajalasa ilaha wa amal akhar fajalasa halaqahum wa amma salis fadbar zahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalami qal. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis, di dalam majlisnya Rasulullah tiba-tiba ada tiga golongan, tiga orang. Yang satu orang begitu dia datang di dalam majlisnya Rasulullah, maka dia melihat ada tempat kosong dan kemudian dia duduk dengan tenang untuk mengikuti majlisnya Rasulullah. Yang satu dia duduk di belakangnya orang itu, di belakang orang itu, tidak harus di depan. Yang satunya lagi dia tidak ikut duduk dalam majlisnya Rasulullah, tapi dia justru membelakangi majlisnya Rasulullah dan kemudian dia pergi. Maka Rasulullah menyampaikan, qal ala ukhbirukum min anin nafari salasah. Apakah kalian mau saya kasih tunjuk, apa saya kasih tahu, saya kasih tahu bahwasanya keadaan tiga golongan, tiga orang tadi yang datang tadi. Fa'amal awal, maka yang pertama kata Rasulullah SAW, fa'awa ilallahi fa'awahullah. Yang pertama dia sedang mengungsi, artinya mendekat, artinya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti majlis itu, majlisnya Rasulullah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mau mendekat kepada orang itu. Yang kedua, fastahya minallah ayyudzin nas. Yang kedua, dia duduk di dalam majlisnya Rasulullah. Dia duduk di dalam majlisnya Rasulullah, dia itu takut kalau dia mengganggu orang lain. Maka kemudian fastahyallahu minhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi fastahyallah. Maka Allah malu kepada orang itu, artinya untuk menimpakan siksaan, untuk menimpakan dosa kepada orang itu. Karena orang itu juga menjaga apa itu tidak menyakiti di dalam majlis-majlis itu, majlisnya Rasulullah atau majlis-majlis ilmu yang lainnya. Wa amma salis, adapun yang golongan yang ketiga, yaitu karena dia ketika ada majlis ilmu dia justru berpaling, dia tidak mau datang. Dia datang tapi dia berpaling, membelakangi dan kemudian dia pergi. Fa'aradallahu anhu, maka Allah juga berpaling daripada orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Dawud an bin Sabur an Sahar bin Hausab qala Nu'man libni ya bunayya wa in taku wa wahai anakku ya bunayya idza ra'aita qauman yadhkurunallah fajlis ma'ahum. Ini pesannya Luqman kepada putranya. Ketika kamu melihat ada majlis zikir, ketika kamu sedang mengikuti, ada melihat majlis zikir, fajlis ma'ahum,
maka hendaklah kamu ikut duduk dalam majelisnya orang-orang ahli zikir itu. Fa innaka intaku aliman yanfa'uka ilmuk. Kalau kamu orang alim maka sangat bermanfaat dengan ilmu kamu karena ikut dalam majelis zikir itu. Wa intaku jahilan allamuka. Ketika kamu menjadi masih bodoh, maka karena kamu mengikuti majelis zikir itu juga akan menjadikan mengajari dirimu. Wala'allahu ta'ala yattali'u alaihim birahmatih. Semoga Allah dengan ikut majelis itu Allah memberikan sayang kepada kamu. Fatusibuka ma'ahum, maka kamu akan mendapatkan keberkahan daripada bersama mereka majelis itu. Wa idza ra'aita qauman la yazkurunallah, ketika kamu melihat dalam majelis yang tidak berzikir kepada Allah, ada majelis tidak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tajlis ma'hum, maka jangan kamu ikut duduk dalam majelisnya orang yang tidak dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka intaku aliman la yanfa'uka ilmuk, karena kalau kamu menjadi orang alim maka tidak akan ada manfaatnya dengan ilmu kamu. Wa intaku jahilan yazidka ghayyan, jika kamu kalau orang kamu bodoh tapi ikut duduk dalam majelis-majelis yang tidak untuk berzikir kepada Allah, maka justru akan menjadikan kamu semakin tersesat. Wa la'allallahu yattali'u 'alaihim bi sakhatihi wa yusibuka ma'hum, maka barangkali Allah akan menjadikan memandang kepada mereka orang-orang yang tidak ahli zikir kepada Allah, majelis-majelis tidak zikir kepada Allah, dan ketika kamu ikut duduk dalam golongan itu, kamu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala beserta golongan itu. Qal haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadi an Nabi Saleh an Abi Hurairah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala malaikatan. Hadirin, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada malaikat-malaikat yang mengembara di alam dunia ini. Fil ardi fa idza wajadu qauman yadhkurunallah ta'ala, maka ketika malaikat-malaikat itu menemukan ada majelis-majelis zikir, ketika menemukan majelis-majelis zikir, yadhkurunallah tanadaw wa qalu halumu ila bughiyatikum, mereka para malaikat-malaikat itu akan saling memanggil satu dengan yang lain, ke sini, sudah sampai kalian kepada apa itu hajat kalian semuanya, yaitu justru malaikat-malaikat itu mencari majelis-majelis zikir itu. Fayaji'una fayakhuffuna bihim, maka malaikat itu pada datang dan kemudian mengelilingi majelis-majelis zikir itu. Fa idza sa'idu ila sama, maka ketika malaikat itu selesai mengikuti majelis-majelis zikir itu, naik ke langit, fayaqulu Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat itu, ala ayyi syai'in taraktum ibadi, atas apakah kamu meninggalkan hamba-hambaku itu, yasnaun, apa mereka yang kerjakan itu, wa huwa a'lamu bihim, sementara Allah lebih mengetahui daripada malaikat itu. Qalu tarakna yahmadunaka wa yusabbihunaka ya wa yadhkurunaka, ya Allah, mereka itu hamba-hambamu yang di muka bumi ini, mereka sedang berzikir kepadamu, mereka sedang memuji kepadamu, mereka sedang baca tasbih kepadamu ya Allah. Fa yaqul fa yusain fa yasan yatlubuna, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka harapkan dengan majelis-majelis zikir itu? Qalu fa yaquluna al jannah, mereka mengharapkan surga. Fa yaqulu Allah ta'ala hal ra'aha, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Fa yaqul la, belum ya Allah. Fa yaqul fa kaifa la ra'aha, bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Fa yaqul, malaikat mengatakan la ra'aha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsan, kalau mereka sudah pernah melihat tentang keindahan surga, maka mereka justru sangat-sangat mengharapkan untuk mendapatkan surga dan sangat-sangat ambisi untuk bisa masuk ke dalam surga. Fa yaqul fa min ayyi syai'in yata'awwadun, dan dari apakah mereka yang sedang berzikir itu mereka minta tolong, minta perlindungan? Yata'awwadu, fa yaqul yata'awwaduna minan nar, dalam majelis-majelis itu yang mereka harapkan adalah mereka diselamatkan daripada api neraka. Fa yaqulu ta'ala hal ra'auha, apakah mereka sudah pernah melihat apa neraka? Fa yaqul la, belum ya Allah, belum. Fa yaqul kaifa la ra'auha, bagaimana kalau mereka hamba-hambaku sedang berzikir itu sudah pernah melihat dahsyatnya di dalam neraka itu? Fa yaqul la ra'aha lakanu ashadda minhu haraban wa ashaddu minhu khaufan,
andaikan mereka hamba-hambamu itu ya Allah sudah pernah melihat dahsyatnya neraka, tentu mereka sangat-sangat daripada larinya daripada neraka itu dan takutnya daripada neraka itu. Fayaqul, maka Allah berfirman, inni ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah malaikat, saksikanlah para malaikat, sesungguhnya saya telah mengampunkan dosa-dosanya orang itu. Fayaqul ya malaikat qad ghafartu. Fayaqul, maka kemudian malaikat berkata, anna fihim fulan al khati. Ya Allah, sesungguhnya dalam majelis itu ada seorang laki-laki, ada seseorang yang pendosa ya Allah. Dalam majelis itu ternyata ada seorang pendosa. Lam yuridhum, mereka tidak menghendaki sesungguhnya dalam majelis itu, tapi mereka katut dalam majelis zikir itu. Wa inna maja'um lihajatin, dan dia sesungguhnya datang ke situ hanya ada kebutuhan yang lain, cuma kebetulan saja dia lewat masuk dalam majelis zikir itu. Fayaqul hum alqaum la yashqa jalisuhum. Allah berfirman, majlis mereka itu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, Majlis istighosah itu, majlis zikir itu adalah menjadikan sebab la yashqa jalisuhum, tidak akan pernah membuat kerugian dalam majlis-majlis itu, membuat kerugian bagi orang-orang yang duduk dalam majlis-majlis itu. Masya Allah, masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya majlis ilmu, pentingnya majlis zikir ini. Warwiyan Abdullah bin Mas'ud annahu qala masalul jalisi salih, perumpamaan orang yang duduk dalam majelis yang soleh, masyarul muslimin, adalah kamasli hamil misk, seperti orang yang membawa minyak misik. Illam yu'tika minhu asabaka min rih, jika memang kamu tidak mendapatkan dari minyak itu, minimal kamu mendapatkan bau harumnya. Dan perumpamaan orang yang mengikuti dalam majelis jelek, majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya untuk zikir, untuk ilmu, maka adalah seperti seperti diumpamakan di pandai besi. Ilam yukhrik syabaka asabaka min dukhani, andaikan kamu tidak terbakar daripada bara apinya daripada pandai besi itu, maka kamu pasti sudah akan mendapatkan bau uapnya dari pandai besi itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-faqih rahimahullah, diriwayatkan al-faqih rahimahullah taala, yuqal man intaha ilal alim. Masyarul muslimin, barang siapa seseorang yang mau sampai kepada orang alim, barang siapa mau hadir kepada orang alim, wa jalasa ma'hum, dan kemudian duduk bersama orang alim itu, la yaqdiru ala ayyahfadul alim, padahal dirinya tidak hafal daripada yang diajarkan orang alim itu, falillahi sab'u karamatin, maka baginya itu mendapatkan 7 keramat, 7 kemuliaan. Yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin. Yang pertama, seseorang yang mau datang di dalam majlis, di dalam menghadap kepada orang alim, maka dirinya akan mendapatkan keutamaan orang-orang yang sedang belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama itu seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Dia itu dalam perjuangan jihad fisabilillah. Wasani madama jalisan indahu kana mahbusan minad dzunub wal khata'. Selama dia ikut duduk dalam majlis ilmunya orang alim, maka dirinya terjaga daripada melakukan dosa dan kesalahan. Wasalis idza kharaja amin manzili tanzilu alaihi rahmat. Kalau dia keluar dalam rumahnya orang itu, maka dirinya akan mendapatkan turun rahmatnya Allah kepadanya. Warabi idza jalasa indahu fatanzilu alaihim ar-rahmat. Maka kalau orang itu duduk di depannya orang alim, dalam majelisnya orang alim, maka akan turun baginya rahmat. Fatusibuhu bi barakatim, maka dirinya akan mendapatkan keberkahannya. Wal khamis madama mustami'an tuktabu lahu al hasanat. Selama dia mendengarkan majelisnya orang alim, maka dirinya akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan terus. Wal khamis wasadis takhufu alaihim al malaika bi ajnahati ridwan wa wafihim. Kalau dia di dalam majelisnya orang alim, maka dirinya akan mendapatkan dikepung, dikelilingi, dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa ia yang lakukan itu.
Wa sabiq kullu qadamin yarfa wa yadau yakunu kafaratan lidzunub. Apa itu yang ketujuh? Setiap telapak kakinya yang dia angkat dan kemudian ditaruh, diangkat dan diturunkan, menjadikan kafarat, menjadikan tebusan dari dosa-dosanya. Wa raf'an liddarajat, dan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Wa ziyadatan fil hasanat, dan menambah daripada amal-amal kebaikannya. Summa yukrimuhullah ta'ala bisitti karamat, dan kemudian Allah akan memuliakan dirinya dengan 6 kemuliaan. Yang pertama yakunu bihubbi suhudi majlisil ulama. Orang itu adalah dimuliakan dengan mencintai, menyaksikan majlisnya ulama-ulama. Yang kedua, kullu man yaqtadi bihim falahu mislu ujurihim min ghairi ayyang qusa min ujurim sa'. Yang kedua adalah orang itu, siapapun yang ikut dirinya dalam majelis-majelis kebaikan itu, maka dirinya mendapatkan pahala 100%. Wah, yang ketiga, Allah ghufira li wahidin minhum yushaffa'. Kalau di antara mereka para ulama itu diampuni, maka dirinya akan juga mendapatkan syafaatnya. Yang keempat, yabradu qalbuhu min majlisil fusak, akan dibikin dingin hatinya daripada majelis-majelis yang salah, majelis-majelis kefasikan. Wal khamis yadkhulu fi tariqil muta'allimin wa shalihin. Yang kelima adalah dirinya masuk kepada jalannya orang-orang yang sedang belajar, orang-orang soleh. Yang keenam, yuqimu amrullah ta'ala, maka orang itu telah mendirikan perintah Allah. Lianna Allah ta'ala, karena Allah berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab, yakni al-ulama wal fuqaha. Hadza liman lam yafasad. Ini bagi seseorang yang ikut dalam majelis ilmu yang tidak hafal daripada apa yang diajarkan ulama. Wa amman ladzi yafadulahu, kalau dirinya hafal dari apa yang diajarkan ulama ilmunya, falahu ad'afun mudha'afah, maka dirinya mendapatkan pahala yang justru berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama, sebagian orang-orang ahli hikmah mengatakan, innallaha ta'ala jannah fid dunya, ketahuilah di dunia ini sesungguhnya sudah ada surga. Man dakhala taba aisuh, barang siapa orang sudah bisa masuk di dalam surga di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kilmahiyah, apa itu surga di dunia ini, Masrul? Apa surga di dunia ini? Qal majlisuz zikr, di surga di dunia ini adalah majlis-majlis zikir. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu qala anna ar-rajul la yakhruju min manzili mislu jibal tihamah. Ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya membeban dosa seberat gunung Tihamah. Fa idza sami'al alim khafa, ketika dia ikut majelis ilmu, karena dia mendapatkan ilmu itu, maka takut di dalam hatinya ada, dan kemudian dia wastarji, dan kemudian dia kembali daripada laku dosanya itu. Walaysa alaihi dzanbun, maka kemudian orang ini karena mengikuti hanya majelis ilmu saja, ikut datang dalam majelis ilmu, kemudian dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, la tufariku majalisal ulama, janganlah kau menjauh daripada majelis-majelisnya ulama. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak ada yang lebih dimuliakan, tanah yang dimuliakan Allah min majalisil ulama, daripada majelisnya ulama. Hadirin, di muka bumi ini tidak ada satu tempat, satu tanah yang lebih mulia daripada majelisnya ulama. Masyaallah muslimin, jadi masjid-masjid ini lebih berkah. Masjid-masjid kita, musola-musola kita, bahkan musola kita yang reot, gubuk kita yang reot, tapi digunakan untuk majelis ilmu, lebih dimuliakan Allah daripada rumah-rumah yang mewah, istana-istana yang mewah, tapi yang tidak digunakan dalam majelis ilmu. Maka berbahagialah ma'asyiral muslimin kalau kita di muka bumi ini masih bisa dianugerahkan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam majelis-majelisnya ulama, majelis-majelisnya ilmu ulama. Karena sesungguhnya itulah surga dunia. Kalau seseorang bisa layak masuk surga dunia, maka kemudian dia akan layak masuk surga di akhirat. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.